Warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Menteri, seluruh jajarannya yang saya hormati, saya bisa merasakan dari emosional teman-teman, terutama dari daerah yang sedang tertimpa bencana alam ini. Saya tadi juga menyimak raut muka Ibu Ketua yang hampir saja meneteskan air mata, dan kemudian saya juga melihat ketika itu, ketika terjadi peristiwa, Bu Ketua sudah sampai di sana. Ini mengingatkan saya kembali di tahun 2004, Pak, ketika saya menjadi relawan Indonesia untuk mengatasi bencana alam di Aceh. Saya hampir 3 bulan, Pak, di sana, bagaimana merasakan kepedihan, keluarga hilang, harta hilang, semua hilang, martabat hilang. Sampai gubernur menangis, itu saya bisa merasakan. Hanya saya terus terang, apa artinya kita dalam ruangan ini? Kalau tadi banyak yang persoalkan masalah penegakan hukum, pengawasan, sudah ada regulasi yang sedemikian rupa. Undang-Undang 41 itu sudah diwujudkan atau diundangkan sebagai landasan tata kelola kehutanan. Ketika kami membahas, ada 3 hal yang ketika itu menjadi tarik-menarik perdebatan panjang, yaitu hutan dikelola secara multifungsi, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika bersinggungan dengan ekonomi, ini banyak yang mempertanyakan ketika itu, apakah nanti kearifan terhadap pelestarian hutan ini akan diabaikan atau tidak, atau lebih mengedepankan. Hanya ketika itu, ya, di zaman era Pak Harto, saya sebut sekali lagi, ada keseimbangan. Keseimbangannya adalah dana reboisasi dan dana reklamasi itu ditempatkan di kehutanan untuk menanam kembali. Tetapi setelah reformasi, dana itu dirampok oleh Menteri Keuangan, dibawa lari ke lapangan banteng, bukan untuk menanam, tapi untuk kepentingan lain. Bahkan hutan kita rusak seperti sekarang ini. Dan muncullah gagasan kami, yaitu di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yaitu undang-undang yang terkait penjagaan perusahaan kawasan hutan. Bagaimana saya dengan Pak Darori itu beradu argumentasi. Ketika itu Pak Darori menghendaki semuanya proses hukum, proses penyerahan hutan harus diselesaikan di kehutanan. Kami menolak, karena kami mengetahui persis bahwa kehutanan kita lemah, betul. Lemah. Lemahnya karena tidak ada dukungan secara eksplisit dari negara tentang yang namanya anggaran. Contoh yang tadi Pak Menteri sampaikan, tahun kemarin mendapatkan 8 triliun dari PNBP, dan kemudian dikembalikan kepada kehutanan hanya 6 triliun. Artinya kehutanan sudah mensubsidi kepada negara. Padahal sebetulnya kehutanan itu masih memerlukan banyak anggaran untuk menanam kembali. Kalau dulu ada dana reboisasi, ada dana reklamasi. Nah, oleh karena itu saya terus terang konkret saja, Bu Ketua, saya setuju bahwa hentikan semua proses untuk izin-izin yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Kalau Ibu tadi mengatakan tidak ada istilah moratorium, saya lebih setuju, dan kemudian hentikan semua proses yang bersinggungan dengan hutan untuk kepentingan apapun. Saatnya sekarang ini kita mendukung kebijakan Presiden yang telah membuat Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Hari ini kita dalam ruangan ini tidak lagi bicara izin tambang, izin sawit, izin emas dan sebagainya. Hari ini kita harus bicara, ayo kita menanam. Ayo kita menanam dan kita tanam, mari kita lestarikan hutan kita. Dan kedua, dan yang terakhir, saya minta dari forum ini, kembalikan dana reklamasi dan dana reboisasi kepada kehutanan untuk menanam hutan kembali. Ini menjadi kesimpulan, karena tanpa itu tidak mungkin kehutanan akan mampu melaksanakan itu. Dan kemudian Pak, di dalam Undang-Undang 18 ada satu pasal sebetulnya ini. Ini adalah pasal yang paling mengerikan. Seorang pejabat, aparatur kalau ada unsur pembiaran, itu hukumannya Pak cukup berat, 15 tahun
minimal. Dan denda cukup. Tetapi saya tidak pernah melihat aparat yang menghadang pembiaran itu dilakukan hukum menggunakan pasal ini. Lalu apa artinya undang-undang ini kita buat? Artinya bahwa selama ini sebelum Pak Menteri, karena Pak Menteri cuci piring ini. Bapak ini cuci piring. Makanya saya bela kemarin ketika diminta untuk tobat nasuha, saya bela. Karena kejadian perusahaan hutan ini bukan setahun 2 tahun. Setelah reformasi hutan kita hancur. Hentikan reforma agraria. Ini juga salah satu penyebab daripada kerusakan hutan kita. Saya miris Pak. Jangankan yang di Sumatera, kami pun yang diduduk dalam ruangan ini, kadang-kadang takut dengan sendirinya lewat puncak, takut nanti ada tanah longsor. Mau lewat kemana takut ada jalan tiba-tiba terputus seperti yang di Aceh itu. Dan ini bentuk pelecehan daripada pelaku usaha yang tadi Bu Ketua sampaikan. Dalam situasi kondisi bencana alam yang sedemikian masih ada truk yang mengangkut kayu. Walaupun punya izin, saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya. Karena mereka itu tidak punya sense of crisis. Situasi kondisi seperti itu pelecehan kepada negara. Kepelecehan kepada rakyat yang ada di sana. Dan saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban, hendaklah yang sopan. Tidak perlu memberikan beras atau dilempar-lempar dari helikopter. Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya, enggak perlu. Mohon, kata dia, ini mohonlah, serahkan langsung gitu, serahkan langsung, siapapun orangnya, karena kami bisa merasakan betul. Firman minta, izin yang kaitannya dengan Kementerian Kehutanan aja Pak, tolong, terima kasih. Ya, kembali masalah ini Pak, ya kembali masalah ini, saya mohon betul Pak, regulasi kita sudah sangat bagus ini Pak, regulasi kita sudah sangat bagus. Hanya masalahnya adalah konsistensi daripada pelaksanaan. Oleh karena itu semangat Pak Prabowo sekarang ini, saya bersyukur kalau Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa semenjak menjadi menteri belum tanda tangan izin, saya berikan apresiasi. Namun hendaknya Pak bukan hanya di ujung. Karena saya di ruangan ini Pak dah sekian puluh tahun, semua menteri mengatakan bahwa saya duduk di menteri tidak akan mengeluarkan izin, tapi injury time izinnya keluar terus tanpa ada kontrol. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita sepakat sampai jam 4. Dengan ini saya perpanjang ya, sesuai kesepakatan. Saya perpanjang sampai pukul 17.55. Karena 17.57 kita maghrib. Setuju ya 17.55? Ibu Bapak sekalian, masih ada 9 orang lagi. Kita juga harus memberi kesempatan kepada Pak Menteri untuk menanggapi semuanya. Oleh karena itu saya minta dengan hormat, ya, langsung poinnya saja, tidak perlu pengulangan, ya, apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya. Baik, kami persilakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan nih. Pak Usman Hussein, silakan Pak, singkat, padat. To the point. Terima kasih Pak Ketua. Langsung. Pak Menteri, saya to the point aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kesian korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan
seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter, bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua, Pak Marjoan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, dengan sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.